Waktu cepat berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Anika pun tiba. Hari ini merupakan hari ulang tahun Nevan. Anika mengadakan acara makan malam di sebuah hotel bintang 5 bersama keluarga besarnya untuk merayakan ulang tahun sang suami. Anika tidak menyiapkan semuanya sendiri. Dia dibantu keluarga dan juga mertuanya membuat kejutan untuk suaminya. Pukul 5 sore, Anika bersama dengan keluarganya sudah berada di hotel tersebut. "Sudah siap semuanya, Mam?" tanya Anika kepada sang mertua yang sedang mengecek persiapannya. "Sudah sayang, kamu tinggal suruh Nevan kesini aja," saut Mami Kimi. "Baik, Mam, aku akan segera menghubungi Nevan," ujar Anika. "Jangan, biar Mami aja yang menghubunginya," cegah Kimi. Anika mengangguk patuh, tanpa bertanya kenapa. Ia yakin kalau mertuanya itu punya rencana sendiri agar suaminya ini tidak curiga. Di tempat lain, tepatnya di kantor Nevan, dia sedang fokus menatap layar laptopnya. Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara dering ponsel miliknya. Nevan mengambil ponsel tersebut dan melihat nama sang mami yang ada di layar ponselnya. "Iya, Mam, kenapa?" sapa Nevan ketika panggilannya sudah terhubung. "Segera datang ke hotel sekarang. Tadi Mami berniat mau mengajak istrimu makan di hotel, tapi tiba-tiba dia pingsan," ucap Mami Kimi dibuat sepanik mungkin agar putranya tidak curiga. "Kasih tahu alamatnya, Mam. Nevan segera ke sana," saut Nevan langsung mematikan panggilannya. Tanpa berpikir panjang, Nevan segera bangun dari kursi kebesarannya dan bergegas keluar dari ruangannya. Persetan dengan pekerjaannya, saat ini yang ada di pikiran Nevan hanya keselamatan istrinya. Milo yang melihat tuannya lari-lari pun dia segera menyusulnya. "Ada apa? Kenapa tuan lari-lari?" tanya Milo setelah berhasil menyamakan langkahnya dengan tuannya. "Istri saya pingsan di hotel Double X," saut Nevan setelah diberitahu alamat hotelnya oleh sang mami. "Biar saya yang menyetir, tuan," Milo menawarkan diri. Ia tidak membiarkan Nevan menyetir sendiri dalam keadaan panik. Nevan mengangguk setuju. Mereka berdua masuk ke dalam mobil setelah sudah sampai di parkiran. Mobil melesat pergi meninggalkan gedung perusahaan milik Nevan dan menuju ke Hotel Double X. Milo mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Sampai sejauh ini Nevan tidak sedikit pun curiga dengan sang mami yang sedang mengerjainya. Mobil sampai di lobi hotel. Nevan bergegas keluar dari mobilnya dan berlari masuk ke dalam lift menuju ke sebuah restoran yang ada di hotel tersebut. Sampai di restoran hotel, Nevan menghentikan langkahnya. Dia dibuat terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapannya. "Surprise!" ketik teriak mereka semua dengan kompak. Nevan masih diam terpaku dan menatap semuanya tidak percaya. Ia sudah lari-larian mengkhawatirkan keadaan istrinya, dan setelah sampai ternyata dia dikerjai oleh orang tuanya. "Mam," ucap Nevan dengan nafas yang naik turun. "Apa?" saut Mami Kimi dengan tampang tidak bersalah. Nevan menghela nafas kasar melihat sang istri menghampirinya sambil membawa kue ulang tahun. Nevan baru ingat kalau hari ini dia sedang berulang tahun. "Selamat ulang tahun, Hani," ucap Anika sambil tersenyum manis membawa kue ulang tahun untuk suaminya. Bagaimana bisa marah kalau sudah melihat wajah istrinya yang sedang tersenyum manis seperti ini? Kamu membuatku khawatir, sayang," ucap Nevan menghela nafas pelan. "Maaf," saut Anika. Nevan mengangguk dan mencium kening istrinya. "Om Nevan, cepat tiup lilinnya. Luisa sudah lapar nih," teriak Luisa tidak sabaran membuat Nevan mendengus kesal. "Cepat tiup, Hani, aku pegel meganginnya," rengek Anika. Luisa bernyanyi sambil tepuk tangan diikuti oleh semuanya. "Tiup lilinnya, tiup lilinnya."
Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nevan terkekeh sambil meniup kue ulang tahun yang dipegang oleh sang istri. Selamat ulang tahun suamiku, ucap Anika mengecup bibir suaminya. Nevan langsung menahan tengkuk istrinya dan memperdalam ciumannya. Setelah merasakan sang istri kehabisan nafas, barulah Nevan melepaskannya. Dasar mesum, selalu saja mencuri kesempatan. Kesal Anika. Hukuman karena sudah berani membohongi suami, sahut Nevan tertawa kecil sambil mengusap bibir istrinya yang basah karena salivanya. Kini satu persatu keluarga memberikan selamat kepada Nevan. Selamat ulang tahun sayang, maaf tadi mami sudah membohongimu, ucap Mami Kimi dan mencium setiap inci wajah putranya. Terima kasih mam, sahut Nevan. Selamat ulang tahun boy, semoga kelak hidupmu bisa lebih baik dan bahagia dan selalu menyayangi istri serta anakmu, ucap Kelvin sambil menepuk bahu putranya. Terima kasih Dad, ujar Nevan. Usai semuanya memberikan selamat kepada Nevan, kini giliran Anika memberikan kado spesial untuk suaminya. Ini untukmu Hani, ucap Anika sambil memberikan kotak kado berukuran sedang kepada suaminya. Ini apa sayang, seharusnya kamu tidak usah repot-repot memberikan kado seperti ini. Kau cukup membuatku berkeringat malam ini, ucap Nevan memelankan suaranya di akhir kalimatnya. Anika mencubit perut suaminya. Nevan pun mengadu sakit. Sebenarnya cubitan sang istri tidak ada rasa sakit sama sekali. Buka om, Luisa penasaran sama isi kadonya, pekik Luisa heboh. Anak itu selalu saja berisik, gerutu Nevan. Tapi meskipun begitu, Nevan tetap membuka kadonya. Ia juga penasaran dengan kado yang diberikan sang istri. Nevan membuka kadonya, namun di dalam kotak kado tersebut masih ada kotak kado lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Tak hanya satu, masih ada kado lagi dan lagi yang berukuran semakin kecil. Nevan dibuat kesal dengan kado dari istrinya. Kenapa banyak banget kadonya sayang? Dari tadi aku buka tidak selesai-selesai, kesal Nevan. Sabar, sebentar lagi juga selesai, sahut Anika tersenyum. Ini apa? Kenapa kecil sekali? Tanya Nevan ketika sudah mendapatkan kado terakhir yang berukuran kecil. Bukalah Hani, tita Anika. Dengan rasa penasaran, perlahan Nevan membuka kado tersebut. Ia mengerutkan dahinya ketika mendapati foto hasil USG. Nevan mengambil foto tersebut dan membaliknya dan terdapat ucapan selamat ulang tahun untuknya. Selamat ulang tahun ayah. Sayang, ini, tanya Nevan tak percaya. Anika mengangguk sambil tersenyum menatap sang suami. Iya Hani, proyek anak kembar kita berhasil, ujar Anika tersenyum. Nevan tersenyum sambil menangis haru memeluk sang istri. Ini merupakan kado terindah yang pernah ia dapatkan di hari ulang tahunnya. Tidak sia-sia selama ini ia terus begadang untuk membuat proyek anak kembar. Dan ternyata berhasil. Terima kasih sayang, ucap Nevan memeluk erat sang istri. Sementara Kimi dan yang lain bersorak kecuali keluarga Anika. Karena mereka sebelumnya sudah tahu kalau Anika hamil baby twins. Dad, sebentar lagi cucu kita akan bertambah, ucap Mami Kimi memeluk suaminya. Iya mam, ujar Kelvin. Yeay, sebentar lagi Luisa bakal dapat adik baru lagi dong, seru gadis itu. Sorak gadis kecil itu heboh sambil menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan keluarga Nevan yang sedang berbahagia, Matteo dan Agni malah dibuat pusing dengan keadaan resto yang sudah beberapa minggu ini sepi oleh pengunjung. Gimana ini Pak, kalau seperti ini terus bisa-bisa resto kita gulung tikar, keluh Agni. Papa juga tidak tahu mam, padahal kemarin-kemarin rame, kenapa akhir-akhir ini sepi sekali ya? Sahut Matteo sambil mengurut kepalanya yang terasa berdenyut. Kita harus menemui Akira, Pak. Kita minta uang sama dia untuk menutupi semua kerugian ini, ucap Agni dengan tidak tahu malunya. Kemarin-kemarin kemana saja? Giliran sekarang susah, dia baru ingat dengan putrinya itu.
Keesokan harinya, Matteo dan Agni bersiap-siap untuk pergi ke rumah Brandon untuk menemui Akira. Bukan karena kangen mereka menemui putrinya, tapi karena uanglah mereka menemui sang putri. Kedua pasangan paruh baya itu benar-benar sudah dibutakan oleh harta benda. "Ayo mah," ajak Matteo. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan mobil langsung menuju ke rumah Brandon. Setelah kurang lebih menempuh perjalanan selama 1 jam, mobil yang dikemudikan Matteo sampai di pelataran rumah Brandon. Di dalam rumah, Akira masih mengerjakan pekerjaan rumah yang tak pernah selesai, padahal dia sudah sangat lelah. Semakin hari, perutnya semakin besar, membuat Akira semakin mudah untuk lelah. Meskipun begitu, Akira tidak pernah mengeluh. Pasalnya ia bingung mau mengeluh sama siapa, sementara lelaki yang menikahinya tak pernah peduli dengannya. "Kalian mau cari siapa?" tanya salah satu penjaga rumah Brandon. "Saya mau ketemu Akira, putri saya," sahut Agni. Penjaga tersebut memperhatikan penampilan Agni dan Matteo dari atas hingga ke bawah. "Tunggu sebentar," ucap sang penjaga dan masuk menemui Brandon yang sedang duduk santai bersama istri pertamanya. "Ada apa?" tanya Brandon. "Di depan ada orang tua Akira, Tuan," jawab penjaga. "Alasan saja ingin menemui istrinya. Aku tahu apa tujuan mereka datang kemari," dicak Brandon. "Kau katakan pada wanita tak berguna itu, bilang kalau orang tuanya datang menemuinya," tita Brandon. Ia membiarkan Akira bertemu dengan orang tuanya. "Baik Tuan," sahut sang penjaga. Penjaga itu pergi dari hadapan Brandon dan melangkahkan kakinya menemui Akira. "Ada apa?" tanya Akira datar ketika penjaga rumah Brandon menghampirinya. "Di depan ada orang tua Anda yang ingin bertemu Nyonya," jawab sang penjaga. "Untuk apa mereka menemuiku? Apakah dia sudah ingat kalau masih memiliki putri?" tanya Akira sambil mengerutkan dahinya. "Kalau itu saya tidak tahu Nyonya, tapi saya sudah bilang sama Tuan Brandon dan beliau mengizinkan Anda untuk menemui mereka," sahut penjaga. Akira menganggukkan kepalanya, kemudian melangkahkan kakinya ke ruang tamu untuk menemui mereka. Dia ingin tahu tujuan orang tuanya menemuinya. Pasalnya, selama ini orang tuanya itu tidak pernah datang menemuinya, seolah mereka lupa kalau masih memiliki putri. Dehem Akira ketika sudah berada di hadapan mereka. "Akira, apa kabarmu nak?" ucap Agni dan memeluk putrinya, seolah wanita parubaya itu benar-benar kangen dengan putrinya. Akira merotasi bola matanya dengan malas. Bahkan Akira tidak sedikit pun membalas pelukan dari sang mama. Selama ini ia sudah cukup sakit hati kepada kedua orang tuanya. "Katakan, ada apa kalian datang menemuiku?" tanya Akira tidak ingin basa-basi. "Kenapa kamu bertanya seperti itu, nak? Tentu saja mama datang ke sini karena kangen sama kamu," sahut Agni menatap Akira dengan sendu. Tapi Akira tidak peduli dengan tatapan sang mama. Ia tahu kalau mamanya itu hanya sandiwara saja. "Aku kira kalian lupa kalau masih memiliki putri," sindir Akira dan mendudukkan tubuhnya di sofa single. "Kita tidak lupa sama kamu Akira, kita tidak menemuimu karena kita sibuk mengurus usaha baru kita," sahut Matteo. "Hebat sekali ya, sudah memiliki usaha," ujar Akira. "Lalu, untuk apa kalian datang menemuiku? Bukankah kalian sibuk mengurus usaha baru kalian itu?" lanjutnya dengan tersenyum sinis menatap kedua orang tuanya. Akira terus mendesak mereka agar mengutarakan maksud tujuan untuk menemuinya. Matteo menarik nafas dan menghembuskannya dengan perlahan. "Kami datang kemari ingin meminta bantuan sama kamu, nak. Usaha restoran kami mengalami kerugian yang lumayan besar dan kami membutuhkan uang untuk menutupinya," ucap Matteo. Akira tersenyum kecut mendengarnya. Dugaannya benar, orang tuanya itu tidak benar-benar kangen padanya. "Maaf, Akira tidak punya uang untuk membantu kalian," ucap Akira dengan datar.
Tidak mungkin kamu tidak memiliki uang, Akira. Suamimu itu kaya, tidak mungkin dia tidak memberikan uang sama kamu, saut Agni tak percaya. Pada kenyataannya memang begitu, ujar Akira. Jangan bohong kamu, Akira. Mama tahu kamu marah sama kami. Tapi bukan begini caranya kamu balas dendam sama kami. Apa kamu tega membiarkan kami hidup di jalanan, ha? Seru Agni. Akira menghembuskan nafas dengan sabar. Sekuat tenaga, Akira menahan emosinya agar tidak menyerang orang tuanya. Sebenarnya siapa yang tega? Dia atau orang tuanya? Entahlah, Akira sudah tidak tahu dengan jalan pikiran orang tuanya. Untuk apa Akira berbohong, Ma? Apa Mama tidak melihat penampilan Akira yang kucel ini? Status Akira memang istri Tuan Brandon, tapi di sini Akira hanya seorang pembantu, bukan seorang istri, ucap Akira menatap sendu kedua orang tuanya. Akira benar-benar sakit hati dengan kedua orang tuanya. Bukannya menyesal karena sudah menjual putrinya, tapi mereka justru ingin memerasnya. Agni dan Matteo menatap penampilan Akira. Mereka baru sadar kalau penampilan Akira jauh dari kata mewah. Malah putrinya itu terlihat seperti seorang pelayan. Kamu cuma akting kan berpakaian seperti ini, Akira? Tuduh Agni yang masih tetap tidak percaya. Untuk apa Akira akting? Bahkan kalian datang ke sini saja Akira tidak tahu, saut Akira. Kalau begitu Mama harus menemui suamimu itu. Mama tidak terima kamu diperlakukan seperti ini, Akira, ucap Agni tidak terima. Tidak perlu, Mah, karena itu akan percuma. Aku sudah dibeli olehnya, jadi terserah dia mau memperlakukanku seperti apa, cegah Akira. Akira tidak bisa menyalahkan Brandon karena selama ini Akira sudah dibeli olehnya. Akira sudah seperti budak yang harus patuh kepada tuannya. Siang hari Anika menemui suaminya bersama sang putra. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Anika ingin makan siang bersama suaminya. Ceklek. Anika membuka pintu ruang kerja Nevan sambil menggendong sang putra. Kedatangan Anika menarik perhatian Nevan dan juga Milo yang sedang berdiskusi. Melihat istrinya yang sedang menggendong sang putra, Nevan langsung lari begitu saja dan mengambil alih sang putra dari gendongan istrinya. Lain kali jangan gendong Ares lagi, aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dedek bayi. Omel Nevan membuat Anika mengerucutkan bibirnya. Ares tidak berat, jadi tidak akan terjadi sesuatu dengan dedek bayi, kesal Anika. Bagaimanapun sang putra masih kecil, masih butuh perhatiannya. Kamu bisa pakai stroller sayang, ujar Nevan. Nevan membawa sang istri duduk di sofa. Milo yang melihat kedatangan Anika pun memilih pergi dari ruangan Nevan. Dia tidak mau menjadi obat nyamuk di antara mereka berdua. Lain kali Ares jangan minta gendong ibu lagi, oke? Ucap Nevan kepada sang putra. Ote, saut Ares sambil mengangguk. Bagus, kamu memang pintar, ujar Nevan dengan puas. Anika menggelengkan kepalanya melihat suaminya. Di kehamilan kedua ini, Nevan memang begitu posesif dengannya. Mungkin karena hamil kembar, jadi Nevan harus benar-benar menjaganya. Bersambung.